Detik ini, tanpa kamu sadari, ada sesuatu yang sedang mengendalikan hidupmu dari balik bayangan. Bukan manusia ataupun keadaan, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat yang diam-diam menahan langkahmu, membuatmu terus berputar dalam lingkaran nasib yang sama. Dan yang paling mengerikan, mungkin selama ini kamu tidak pernah menyadarinya. Bayangkan saat sepertiga malam tiba, kamu terbangun dalam kamar yang sunyi, menatap langit-langit tanpa arah, lalu merasakan dada yang sesak oleh pertanyaan yang terus menghantui. Kenapa kegagalan ini selalu terulang? Kenapa hidupku seperti tidak pernah benar-benar bergerak maju? Kamu merasa sudah memeras keringat, berpikir hingga kepala penat, dan berjuang mati-matian sekuat tenaga. Tapi sialnya, kenyataan di depan matamu tetap enggan berubah. Kebahagiaan seolah menjadi tamu asing yang tidak pernah mau mampir berlama-lama di hidupmu. Jika kamu mulai lelah dengan lingkaran setan ini, dengarkan ini baik-baik, tubuhmu mungkin sedang lelah, tapi batinmu sebenarnya sedang mencoba membisikkan sebuah rahasia besar yang kamu abaikan. Saat ini, luangkan waktu sejenak untuk jiwamu. Mari kita hentikan sejenak roda-roda di kepalamu yang melelahkan itu. Tarik napas dalam-dalam, kendurkan bahumu, dan mari kita bicara dari hati ke hati. Kebenaran yang akan kamu dengar setelah ini mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya terhadap dirimu sendiri. Sebab, rahasia dari semua penderitaan, kesuksesan, air mata, dan kedamaianmu, sebenarnya tidak pernah berada di luar sana. Rahasia itu tersimpan rapat di dalam ruang sunyi yang kita sebut sebagai batin. Kamu memiliki batin yang luar biasa besar, dan sudah saatnya kamu belajar bagaimana cara menggunakannya. Para ahli psikologi dan psikiatri seringkali membaginya menjadi dua tingkat aktivitas yang berbeda, meski mereka sebenarnya berada dalam satu kesatuan rumah yang sama. Yang pertama adalah batin sadar, atau yang biasa kita kenal sebagai batin objektif dan rasional. Ini adalah bagian diri yang bertindak sebagai penjaga pintu gerbang. Batin sadarmu inilah yang berpikir, mempertimbangkan, mengamati dunia luar melalui kelima panca indera fisikmu, dan mengambil keputusan. Ketika kamu memilih buku apa yang ingin kamu baca, rumah seperti apa yang ingin kamu tinggali, atau siapa partner hidup yang ingin kamu ajak menua bersama, batin sadarmulah yang sedang bekerja. Batin ini belajar dari sekolah, dari pengamatan, dari lembar-lembar pengalaman hidup yang kasat mata. Namun, di balik pikiran rasional yang mengatur setiap keputusanmu, tersembunyi sebuah kekuatan lain yang jauh lebih dalam, lebih besar, dan nyaris tanpa batas. Kita menyebutnya batin bawah sadar, atau batin subjektif yang melampaui logika. Berbeda dengan batin sadar yang sibuk mengamati objek-objek di luar, batin bawah sadarmu justru mengamati lingkungan dengan cara yang melampaui panca indera. Ia melihat tanpa mata alami, ia mendengar tanpa telinga fisik. Ia bekerja melalui intuisi, melalui gerak hati yang murni. Batin bawah sadarmu inilah tempat dari seluruh emosimu, gudang terdalam dari setiap memori yang pernah kamu alami sejak tangisan pertamamu di dunia, dan ia adalah batin yang luar biasa kreatif. Inilah kenyataan yang sangat halus, sekaligus menakutkan, yang jarang disadari oleh banyak orang. Hukum batin bawah sadar ini bekerja dengan keadilan yang mutlak, baik untuk gagasan yang baik, maupun untuk gagasan yang jahat dan merusak. Ketika hukum ini diterapkan secara negatif, tanpa kamu sadari, ia menjadi akar tunggal dari segala kegagalan, kekecewaan, penyakit, dan ketidakbahagiaan yang kamu alami. Sebaliknya, jika kebiasaan pikiranmu itu serasi, damai, dan konstruktif, kamu secara otomatis akan mengalami kesehatan yang sempurna, kesuksesan yang mengalir, dan kemakmuran yang berkecukupan. Ketenangan jiwa dan tubuh yang sehat bukanlah sebuah kebetulan. Mereka adalah hasil yang muncul ketika kamu mulai berpikir dan merasa secara benar. Apapun yang kamu akui di dalam pikiranmu, dan apapun yang kamu rasakan secara emosional sebagai sebuah kebenaran, batin bawah sadarmu akan menerimanya tanpa syarat, lalu menjelmakan perasaan itu menjadi pengalaman hidupmu yang nyata. Mari kita merenung lebih dalam. Mengapa batin bawah sadarmu bisa memiliki kekuatan yang begitu masif?
Para ahli menemukan bahwa ketika sebuah pikiran disampaikan kepada batin bawah sadar, akan terbentuk sebuah kesan, sebuah cetakan genetis yang nyata dalam sel-sel otakmu. Begitu cetakan itu terbentuk, batin bawah sadarmu langsung bergerak menyalakan mesin kreativitasnya. Bagaimana caranya? Ia bekerja melalui hubungan antar pikiran. Ia akan mengumpulkan setiap potongan pengetahuan, setiap serpihan pengalaman yang pernah kamu kumpulkan sepanjang hidupmu, lalu merajutnya untuk mencapai tujuan dari pikiran tersebut. Tidak hanya itu, batin bawah sadarmu memiliki akses langsung ke dalam daya tak terbatas, energi maha luas, dan kebijaksanaan tertinggi yang tertidur di dalam dirimu. Ia bahkan menggerakkan semua hukum alam semesta demi mewujudkan apa yang kamu percayai. Kadang-kadang, hasil atau jawaban dari batin bawah sadar ini datang seketika, seperti sebuah keajaiban yang mendadak turun dari langit. Namun di lain waktu, ia membutuhkan proses yang memakan waktu beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan lebih lama lagi. Caranya bekerja benar-benar tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Ketika kamu sedang tidur terlelap, ketika batin sadarmu sedang beristirahat dan mengantuk, di sanalah batin bawah sadar atau batin subjektifmu justru mencapai puncak aktivitas tertingginya. Tanpa perlu perintah sadarmu, jantungmu tetap berdetak dengan ritme yang sempurna, paru-parumu mengembang dan mengempis, dan sirkulasi darahmu mengalir lancar membersihkan racun. Semua proses biologis yang rumit itu dikendalikan secara magis oleh batin bawah sadarmu, di luar kontrol batin sadar. Bahkan, dalam kondisi spiritual yang mendalam, batin subjektif ini mampu membaca pikiran orang lain, mengetahui isi dari amplop yang tertutup rapat, atau membawa kembali informasi yang sangat tepat dari tempat yang jauh. Kekuatannya begitu absolut. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Jika kekuatannya begitu dahsyat untuk menyembuhkan dan memakmurkan, mengapa hidupmu terkadang masih terasa begitu berat dan penuh rintangan? Jawabannya terletak pada apa yang selama ini masuk melalui pintu gerbang batinmu. Sejak kamu masih kecil, ketika kamu belum mengerti apa-apa, kamu hidup di dunia yang penuh dengan suara-suara bising dari luar. Tanpa mengetahui bagaimana caranya menolak, kamu menerima begitu banyak gagasan negatif dari orang-orang di sekitarmu. Suatu proses yang disebut sebagai heterosugesti, atau sugesti yang datang dari orang lain. Sadar atau tidak, batin bawah sadarmu telah merekam kalimat-kalimat beracun seperti, "Kamu tidak bisa, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar. Jangan lakukan itu, kamu pasti gagal, kamu tidak punya kesempatan, tidak ada gunanya kamu mencoba," atau bahkan bisikan-bisikan kepasrahan yang keliru seperti, "Kamu terlalu tua untuk memulai kembali," atau, "Jangan pernah percaya pada siapapun di dunia ini." Pikirkan kembali masa lalumu. Ingatlah bagaimana orang tua yang cemas, teman-teman yang skeptis, kerabat yang meremehkan, atau guru yang tidak sengaja mematahkan semangatmu, telah menyumbangkan racun sugesti ini ke dalam jiwamu. Bahkan hari ini, ketika kamu membuka ponselmu, membaca berita di koran atau media sosial, kamu akan selalu menemukan benih-benih ketakutan, kecemasan, berita malapetaka, dan keputusasaan yang baru. Jika semua heterosugesti dan propaganda negatif ini kamu telan bulat-bulat, batin bawah sadarmu akan menganggap bahwa dunia memang mengerikan, bahwa kamu memang tidak berdaya, dan bahwa kegagalan adalah takdirmu. Akibatnya, pikiran ketakutan itu akan mengikis kemauanmu untuk hidup, membentuk pola perilaku yang merusak, dan mendatangkan kesengsaraan yang nyata dalam kehidupan sosial maupun pribadimu. Ingatlah hukum dasar ini, batinmu bekerja seperti rantai logika yang saling terhubung. Dasar pikiran apapun yang dianggap benar oleh batin sadarmu, akan menentukan kesimpulan akhir yang dieksekusi oleh batin bawah sadarmu. Jika kamu memulai harimu dengan dasar pikiran yang salah, maka hasil akhir hidupmu akan salah. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak bisa mengerjakan itu, aku sudah terlalu tua saat ini," atau "Aku lahir di keluarga yang salah dan miskin," kamu sebenarnya sedang menyumbat aliran berkahmu sendiri. Kamu memasang rintangan, batu sandungan, dan kelambatan di dalam batin bawah sadarmu. Secara tidak langsung, kamu sedang menghina kecerdasan tak terbatas di dalam dirimu dengan mengatakan bahwa ia tidak mampu memecahkan masalahmu.
Inilah yang menyebabkan terjadinya kemacetan mental, penyumbatan emosi, yang jika dibiarkan terus-menerus, akan menjelma menjadi penyakit fisik, gangguan saraf, dan rasa lelah yang berkepanjangan pada tubuhmu. Namun, saat ini, penderitaan itu harus berakhir. Kamu tidak perlu lagi menjadi korban dari sugesti masa lalu yang merusak. Kamu memiliki senjata spiritual yang luar biasa untuk merombak seluruh struktur batinmu. Senjata itu bernama autosugesti konstruktif atau sugesti positif. Ini adalah sebuah terapi pembaruan kembali, sebuah seni doa yang benar, di mana kamu mengambil alih kendali pintu gerbang batinmu dan menolak semua gagasan negatif yang dilemparkan oleh dunia luar. Jika batin bawah sadarmu adalah tempat kedudukan dari kebiasaan, maka cara paling ampuh untuk menghapus kesan-kesan yang salah adalah dengan mengulang-ulang pikiran yang konstruktif, serasi, dan penuh damai, sampai batin bawah sadarmu tidak punya pilihan lain selain menerimanya sebagai sebuah kebiasaan baru. Batin bawah sadarmu selalu mengalir menuju kehidupan. Ia ingin kamu sehat, ia ingin kamu selamat. Ketika jarimu terluka, tanpa kamu minta, ia bekerja siang dan malam untuk merapatkan kembali kulitmu yang robek. Ia selalu berusaha melindungi dan memulihkanmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memberikan sebuah permintaan yang tepat, sebuah keputusan mental yang jelas dan teguh, agar ia bisa bekerja sama denganmu secara sempurna. Jangan lagi membuat doamu menjadi tawar dengan berkata, "Saya bingung, mengapa saya tidak pernah mendapatkan jawaban?" Kalimat seperti itu hanya akan membuatmu seperti prajurit yang tertahan di tempat, berjalan di jalan buntu yang monoton. Mulai detik ini, ubahlah seluruh narasimu. Untuk mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini, untuk menghancurkan dinding-dinding kekecewaan masa lalumu, tegaskanlah dengan berani, dengan penuh perasaan, beberapa kali setiap hari di dalam keheninganmu. Katakan pada jiwamu, kecerdasan tak terbatas yang memberikan aku keinginan ini, sekarang sedang memimpin, menuntun, dan menunjukkan kepadaku rencana yang paling sempurna bagi pengembangan impianku. Aku tahu bahwa kebijaksanaan di dalam bawah sadarku saat ini sedang menanggapi dengan sangat patuh. Apa yang aku rasakan dan apa yang aku yakini di dalam keheningan diriku, akan menjelma menjadi realitas hidupku. Ada keseimbangan yang kokoh, dan ada ketenangan hati yang mendalam pada diriku saat ini. Lepaskan semua kecemasan yang selama ini membebani pikiranmu. Tenangkan dirimu. Biarkan seluruh tubuhmu perlahan menjadi rileks. Biarkan batin sadarmu yang lelah itu mengantuk dan tenang. Lalu bisikan secara perlahan, rasakan setiap getaran katanya meresap ke dalam sel-sel otakmu. Katakanlah pada dirimu, batin bawah sadarku mengetahui jalan keluar dari setiap persoalanku. Saat ini, ia sedang bekerja untuk menuntunku menuju jawabannya. Aku berterima kasih dengan ketulusan yang paling dalam, karena aku tahu bahwa kecerdasan tak terbatas di dalam bawah sadarku mengetahui segala hal, dan sedang menunjukkan jalan keluar yang sempurna kepadaku, tepat pada saat ini. Keyakinanku yang murni telah membebaskan seluruh kebesaran, keagungan, dan kekuatan kreatif batin bawah sadarku. Aku merasa sangat tenang, aku merasa sangat senang. Tidurlah malam ini dengan membawa gagasan keindahan itu. Biarkan benih kedamaian itu tertanam dalam batinmu yang subur, lalu lihatlah bagaimana hidupmu perlahan bermekaran dengan keajaiban yang baru. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk membagikan energimu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tuliskan apa yang sedang kamu manifestasikan saat ini di kolom komentar bawah. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan ruang perenungan berikutnya. Jaga kedamaian batinmu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.